Halo, Pak Nando di sini. Jadi ketemu lagi bersama Pak Nando dalam materi Adobe Audition ya, pengolahan audio. Nah, jadi untuk kelas 12 sekarang Bapak ketemunya lewat video YouTube saja. Kita doakan bahwa pandemi ini akan segera berakhir dan kita semua sehat-sehat selalu ya. Nah, untuk kelas 12 materi yang akan Bapak sampaikan yaitu pengertian tentang audio digital, terus juga di sini ada juga sejarah singkat, terus jenis-jenis musik digital juga, terus juga yang terakhir adalah format-format dalam audio digital. Kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk yang audio digital, kalian sudah pernah kan yang namanya mendengarkan lagu yang sudah kita dengarkan adalah lagu yang sudah diproses dengan sedemikian rupa agar terdengar bagus, enak didengar di telinga. Jadi punya proses tersendiri untuk membuat audio digital, apalagi dalam dunia film, dunia tarik suara, dunia musik dan sebagainya. Namun audio digital itu merupakan versi digital dari suara analog ya. Jadi pengubahan suara analog menjadi suara digital membutuhkan suatu alat yang disebut analog to digital converter atau ADC. Untuk ADC itu akan mengubah amplitudo sebuah gelombang analog ke dalam waktu interval atau sampel sehingga menghasilkan penyajian digital dari suara ya. Terus untuk implementasinya di dunia sekolah seperti kita sekarang, biasanya kalau kita lihat banyak di Instagram orang mengedit film 1 menit gitu, atau misalnya video 1 menit tuh menggunakan suara ya. Suaranya bisa diedit sedemikian rupa agar dapat dinikmati sama kita semua. Ada juga audio yang bagus tapi diedit biar tidak kedetek copyright gitu ya. Itu biasanya di YouTube ya. Nah, sejarah singkatnya di audio digital itu pertama kali media audio digital itu adalah piringan hitam. Udah pernah lihat piringan hitam kan? Kalau misalnya kita sering nonton yang namanya Tom and Jerry, itu biasanya lagu-lagunya ditampilkan piringan hitam sedang dinyalakan memutar gitu ya. Biasanya Tom and Jerry lari tuh di situ ya kan. Piringan hitam itu awalnya merupakan sebuah alat yang memiliki pena yang bergetar untuk menghasilkan bunyi dari sebuah disk. Sebenarnya piringan hitam juga sama seperti disk yang kita pakai sekarang ya, disk, tapi sekarang juga jarang udah pakai disk ya. CD, DVD itu seperti itu, cuman bedanya dia hitam, warnanya hitam, terus pitanya lebih kasar, yang itu lebih besar biasanya ya. Untuk memutar piringan hitam juga sudah jarang kita lihat ya. Nah, sayangnya tidak ide ini berasal dari Charles Cros dari Prancis pada tahun 1887. Namun sayangnya tidak pernah terwujud. Pada tahun yang sama, Kevin Gerard Jayadi menemukan fonograf, bukan yang lain ya. Pemutar piringan hitam maksudnya, yang berfungsi untuk merekam suara yang kebanyakan digunakan untuk keperluan kantor. Nah, itu untuk piringan hitam. Yang selanjutnya adalah kaset diputar dengan tape atau Walkman. Kalau misalnya zaman 90-an dulu, zaman Bapak dulu ya, ada kaset. Mungkin bapak kalian atau ibu kalian pasti pernah simpan tuh kaset yang diputar di Walkman. Biasa pakai itu tuh, ngerekam juga pakai itu. Biasa pakai pita tuh. Biasa kalau misalnya pakai pita, untuk mutarnya pakai pensil biasanya. Itu zaman dulu sekali ya. Nah, itu namanya compact audio kaset ya, diperkenalkan oleh Philips sebagai media penyimpanan audio di Eropa pada tahun 1963. Kemudian pada tahun 1965 mulai diproduksi secara massal. Pada tahun 1971 Advent Corporation memperkenalkan model 201 tipe DEC yang mengkombinasikan filter Dolby Type B dan pita magnetic chromium dioxide atau CR02. Nah, itu udah sering tuh digunakan pada zaman dulu, 90-an ke atas lah pasti. 90 mungkin sudah berakhir tahun 2000-an, 2004 apa 2003 tuh udah jarang sih pakai yang kaset itu ya. Biasa sekarang pakai CD ya kan. Nah, selanjutnya adalah DAT atau digital audio tape.
Digital audio tape merupakan rekaman digital yang memakai pita magnetik. Tapi sayang, waktu kemunculannya di pasaran luas, kedahuluan rekaman digital pada kepingan CD, sehingga tidak banyak dikenal orang. Hanya dari kalangan tertentu saja yang memiliki. Maksudnya kalangan tertentu adalah orang-orang yang berkutat di dunia audio biasanya ya. Karena belum sempat terkenal, DAT sudah datang piringan CD ya. Gitu. Itu DAT. Nah, kalau sekarang selanjutnya itu CD, VCD, dan DVD diputar dengan CD player Discman. Nah, CD dibuat dengan cara perekaman sinyal yang berbeda dari generasi perekaman sebelumnya. Perekaman pada piringan hitam dan piringan perekaman pita magnetik, bentuk perekamannya berupa sinyal analog. Kalau sedangkan perekaman di permukaan keping CD merupakan sinyal digital. Jadi yang tadi piringan hitam sama kaset itu analog. Kalau yang CD ini itu digital. Oke, nah selanjutnya adalah musik digital diputar dengan MP3 player atau iPod. Nah, ini sering ya kita dengar ya, bahkan sering kita pakai. Bahkan di handphone kita sudah ada MP3 ya. Nah, musik digital menggunakan sinyal digital dalam proses reproduksi suaranya sebagai proses digitalisasi terhadap format rekaman, musik analog, lagu, atau musik digital. Nah, itu. Nah, di dalam musik digital MP3 itu ada banyak sekali ya jenis-jenisnya. Yang pertama kali itu MP3 atau MPEG Audio Layer 3 ya. Menjadi format paling populer dalam musik digital ya. Sering kita dengar ya, sering kita download juga. Sering kalau ada lagu-lagu yang bagus kita download di situ ya kan. Nah, selanjutnya itu WAV ya. WAV itu adalah standar suara de facto di Windows. Awalnya hasil ripping dari CD direkam dalam format ini sebelum dikonversi ke format lain. Namun sekarang tahap ini sering dilewati karena file dan format ini biasanya tidak dikompresi dan karena berukuran yang besar. Kalau misalnya kita merekam di handphone itu ada dua pilihan, MP3 dan WAV. Biasanya kalau orang sekarang sih ngambilnya MP3, tapi WAV itu yang lebih bagus sebenarnya. Tapi itulah minusnya, ukurannya terlalu besar ya. Kalau MP3 kan ukurannya agak kecil sedikit gitu. Yang selanjutnya itu AAC AAC itu adalah singkatan dari Advanced Audio Coding. Format ini merupakan bagian standar Motion Picture Export Group atau MPEG. Sejak standar MPEG 2 diberlakukan pada tahun 1997, sample rate yang ditawarkan sampai 96 kHz atau 2 kali MP3. Jadi formatnya itu 2 kali MP3. Mungkin lebih besar formatnya dari MP3 juga ya. Nah, yang selanjutnya adalah format WMA. Itu format yang ditawarkan oleh Microsoft. WMA itu singkatan dari Windows Media Audio ya. WMA ini sangat disukai para vendor musik online karena dukungannya terhadap Digital Rights Management atau DRM. Fitur DRM ini untuk mencegah pembajakan musik. Nah, sebenarnya kalau kita pakai MP3 itu sudah membajak musik ya. Bayangkan hasil karya kita sudah capek-capek buat, dibajak sama orang. Ayo. Lo. Nah, selanjutnya adalah OGG Vorbis. Itu merupakan satu-satunya format file yang terbuka dan gratis. Format lain disebutkan di atas umumnya dipatenkan dan dikembangkan oleh perintah Lunax ya, atau pembuat peranti keras harus membayar lisensi ya untuk produk yang dapat memainkan file dengan format terkait. Nah, kalau dari segi kualitas menurut modul kita yang akan nanti segera kalian miliki ya, kelebihan OGG Vorbis adalah kualitas yang tinggi pada bitrate rendah dibandingkan format lain. Nah, itu. Selanjutnya adalah Real Audio. Nah, Real Audio ini salah satu format yang biasa ditemukan pada bitrate rendah. Format dari Real Networks ini umumnya digunakan dalam layanan streaming audio. Kalau kita pakai menggunakan misalnya streaming online, biasanya pakai ini format audionya seperti itu. Selanjutnya adalah MIDI. MIDI sudah pernah pakai MIDI nggak? Kalau kalian belum pernah ya, zaman dulu ringtone handphone zaman dulu itu menggunakan MIDI ya.
Formatnya MIDI, bukan MP3 seperti sekarang ya. MIDI ini adalah format audio yang cocok untuk suara yang dihasilkan oleh synthesizer. Apa tuh synthesizer ya? Atau peranti elektronik maksudnya ya. Tapi tidak cocok untuk hasil konversi dari suara analog karena tidak terlalu akurat. Mungkinnya suaranya gembet jadinya ya. Nah, selanjutnya kita harus ketahui yang namanya format audio. Nah, format audio itu adalah satu bentuk file digunakan dalam menyimpan berkas audio pada sistem komputer. Nah, itu ada yang pertama uncompressed audio format atau format audio tanpa kompresi. Itu biasa berarti ukurannya besar. Yang kedua, lossless compressed audio format atau format audio terkompresi tanpa kehilangan mutu. Nah, selanjutnya lossy compressed audio format atau format audio terkompresi dan dengan kehilangan mutu. Jadi ada 3 ya. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menentukan format apa yang menurut kalian bagus. Kalau misalnya kalian sudah pernah nonton, kalau sudah pernah dengar MP3 ya, pasti kalian bilang MP3 bagus. Pernah nggak kalian dengar suara wave, MIDI dan lainnya? Nah, itu berarti udah masuk ke dalam tugas kalian. Nah, untuk tugas, nih catat ya tugasnya ya. Untuk tugas nanti kalian akan lihat di sini itu GCR-nya. Ya, silahkan dicatat GCR-nya, nanti kalian kumpulnya di sini ya. Nah, format tugasnya itu dikumpul dengan menggunakan nama, kelas, terus mata pelajaran, baru tugasnya. Nah, tugasnya apa, Pak? Nah, tugasnya bisa dicatat ya. Tugasnya itu pertama-tama kalian coba kumpulkan atau cari lagu kesukaan kamu. Lagu kesukaan kamu, satu aja lagu kesukaan kamu. Kalau bisa refnya aja deh, nggak usah full satu suara ya. Satu lagu tuh kamu ambil, potong aja. Kalau cara motong tahu kan, bisa cari di apa namanya, di Play Store itu banyak tuh pemotong MP3. Nah, tugas kalian adalah membuat satu lagu itu menggunakan format audio yang berbeda-beda. Nah, formatnya apa aja, Pak? Nah, formatnya seperti ini ya. Tadi kan kita sudah tahu format-format MP3 ya. Yang pertama MP3 itu udah, MP3 kita buat. Terus format MP3-nya ke wave ya. Format lagi ke wave. Ya, jadi ada 2. Selanjutnya format lagi ke dalam AAC ya. Jadi formatnya ke AAC. Sudah MP3, format to AAC ya. Ada 3 tuh. Selanjutnya format to WMA ya. Jadi 4 sudah. Lalu format ke OGG Vorbis 5. OGG Vorbis nggak usah deh. MIDI lah, MIDI ya, MIDI. Nah, jadi ada total 5 ya. MP3, wave, AAC, WMA, sama MIDI. Kalian cari formatting audio di internet, banyak pengubah MP3 gitu ya. Format ke-5 jenis format audio dari MP3 tadi diformatkan ke situ. Ngerti? Kalau nggak ngerti diulang lagi aja videonya tadi ya. Di ada 5, itu masukkan ke dalam WinRAR ya. 5 jenis audio tadi, MP3, wave, WMA, AAC, sama MIDI. Ada 5. Itu kalian masukkan ke dalam WinRAR, lalu kumpulkan di GCR. Untuk pengerjaannya Bapak kasih waktu 3 hari ya. 3 hari kalian kerjakan. Ingat, buatlah yang terbaik, jangan buat tugas asal-asalan ya, Nak. Nah, itu aja pesan Bapak. Tetap sehat dan sampai ketemu di lain kesempatan.